Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya muliakan para masyayikh, para alim ulama, para ustaz, yang mohon maaf namanya saya nggak sebut satu-satu persatu karena emang banyak banget jumlahnya ini, kalau disebutin panjang dah. Yang saya hormati para ketua DKM yang hadir serta jamaah, Pak Ketua RW yang saya hormati, Sohibul Musibah keluarganya, Pak Ridan dan Ibu yang saya hormati, senior saya Pak Haji Mardani. Pak Haji Mardani ini dulu waktu almarhum masih di staf Setda, beliau kabaknya Pak Ridan Kasubag Agama dan Keagamaan, Kasubag Keagamaan, beliau kabaknya. Jadi kurang lebih saya berteman dengan almarhum itu ada 15 tahun. Jadi cerita anak-anak masih sekolah, kuliah, nganterin kuliah itu saya tahu persis gitu. 2 minggu yang lalu saya ketemu sama almarhum di rumah makan Simpang Raya. Mana tuh? Samping stadion. Saya udah di dalam duluan, beliau gak lama sama teman-temannya makan siang juga. Salaman saya. Ternyata 2 minggu itu salaman saya yang terakhir sama almarhum. Maka saya janji, walaupun kemarin hari pertama saya nggak bisa hadir, insya Allah selama akhir saya akan hadir. Alhamdulillah, biiznillah malam ini bisa hadir bersama bapak-bapak sekalian. Bersyukur pada Allah bahwa malam hari ini biiznillah kita bisa silaturahmi, wasilah takziah atas meninggalnya saudara kita Bang Ridan bin Haji Rantah. Mudah-mudahan Allah ampuni segala dosa dan kesalahannya, Allah terima semua amal ibadahnya. Keluarga yang ditinggalin, keluarga yang ditinggalkan mudah-mudahan senantiasa dalam ketabahan sabaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurah kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dari para keluarga, para sahabat serta pengikutnya hingga akhir zaman. Bapak dan jamaah sekalian saya muliakan, saya mohon maaf, ini di depan nih saya ngomongnya masih bener nih, bahasa Indonesianya masih benar gitu. Biasanya kalau ke sono saya suka melengsong. Bahasa Jerman. Ini kalau ntar nggak paham bapak ngomong ya. Kalau saya ngomongnya begini, ngomongnya aslinya. Iya. Paham ya? Paham. Paham kira-kira. Kalau nggak paham, angkat tangannya kalau nggak paham saya gitu ya. Bapak dan saudara sekalian saya muliakan, takziah itu artinya menghibur. Ya benar ya. Menghibur siapa? Menghibur keluarga yang itu prinsipnya. Ngiburnya dengan apa? Dibacain Quran, dibacain kalimat thayyibah, terakhir didoain. Tambah kalau ada ustadz yang bisa ngomong, suruh ngomong, tausiah, jadi dapat kebaikan yang berlipat-lipat. Pahalanya tentu diharapkan oleh kita semua, wasilah apa yang kita baca termasuk doa Allah sampaikan untuk almarhum, sehingga kuburnya diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diampuni semua dosa dan kesalahannya, Allah menjadikan kuburnya raudhah min riyadhil. Segitu udah segitu Pak ceramah. Udah ya? Ya. Udah kan itu udah. Tadi saya kurang demokratis bagaimana? Udah suruh naik, saya break itu snack keluar. Kan jadi enak ya? Iya ngerokok kayak enak kok, saya tahu. Orang sini kan kalau habis begini ngerokok. Cuman di sini kayaknya udah nggak ada rokok di gelas. Ya udah nggak ada Bang ya. Kalau di tempat saya masih ada Pak. Bagian saya di perumahan masih saya siapin. Sini makanya tradisi udah mulai hilang ini kalau begini. Besok tuan rumah beli rokok taruh di gelas ya. Iya, sodako bakal siapa? Almarhum. Adik-adik banyak banget. Kapan dulu diongkosin dulu ya. Dulu. Sekarang udah bisa pada nyari duit dewek. Alhamdulillah. Kepada saudara sekalian, ngobrol aja ini mah nggak ceramah nggak. Itu Ustadz kebangetan lebay, titel saya kebangetan banyak disebut. Kiai Haji, saya protes kalau disebut Kiai.
Kenapa saya protes? Bini saya 1. Iya. Kalau kiai minimal 2. Benar. 2 dah ya. Iya, kalau bini baru 1 dipanggil kiai, orang pantas Pak. Orang pantas. Jadi saya protes, nggak usah panggil saya kiai Ustaz. Ya. Kenapa? Nyari lagi? Masalahnya bukan satu lagi masalahnya. Coba ya. Dah. Jadi besok-besok kalau ketemu jangan manggil kiai, saya malu saya. Saya kan masih mudaan lagi Pak ya. Iya, uruk kalau punya bini lagi maksudnya begitu ya. Iya. Ada yang mulai sih Iya, Ustadz teman saya di Bekasi Barat bininya 2. Mau jadi sempurna bininya 3. Tapi tanahnya emang lega Pak lah. Kalau saya tinggal di BTN bini 2 lah berantem dia. Deh parah. Agak. Udah yarin saya 1 di sono, 1 di sini. Iya begitu kan sama juga. Iya takziah ngibur. Ini kalau udah pada ketawa udah tugas saya selesai. Ya Pak. Kata Nabi, saya nyampein. Baginda Nabi Muhammad SAW bersabda dalam salah satu hadisnya, di hadis Muslim yang ke 1550. Ustaz takut salah saya sebutnya itu 1550 hadis Sahih Muslim. Bunyinya kurang lebih gini Ustaz, kalau salah tegur, ingetin. Bismillahirrahmanirrahim. Arba'un fi ummati min amril jahiliyati. Gitu kurang lebih. Kalau salah tegur saya, kalau salah ingetin. Takutnya lupa, namanya ceramah mati saya nggak tiap hari. Yang sering ceramah nikah. Soalnya amplopnya rada gedean. Kalau ceramah begini apa jangan ngarepin amplop. Tinggal pikirannya dia aja Aris. Iya Aris dulu sering foto sama saya, sering foto dia sama saya dulu. Sekarang saya udah dokter lah, kalau ngamplopin dia puyeng, karena udah duit. Canda ini canda. Sama saudara sini saya nggak minta amplop kagak. Kagak nggak minta amplop. Agak. Arba'un 4 fi ummati min amril jahiliyati. Ada 4 kebiasaan umatku kata baginda Nabi yang ngerjain kebiasaannya orang-orang jahiliyah. Pertanyaannya, Bapak umat Nabi Muhammad bukan? Pak, udah makan masih lemes aja ya. Umat Nabi Muhammad bukan? Di aku apa kagak kira-kira? Nggak tahu. Nggak yakin berarti. Bapak ngaku umat Nabi bener? Masalahnya Nabi ngaku apa kagak? Itu dia. Tahu kagak kira-kira? Kita ngaku nih umat Nabi. Tiap hari baca sholawat. Kira-kira Nabi ngakuin kita umatnya apa kagak? Agak tahu Pak. Tahu nggak? Kira-kira itu juga. Lah kalau baca sholawat timbangan main kaya, kira-kira di aku mau Nabi. Baca sholawat niatnya pengen kaya, kira-kira Nabi gedek apa seneng? Lu boleh ada maunya baca sholawat, kira-kira begitu kalau bahasa orang sini, paham? Paham nggak? Kalau baca sholawat aja, jangan pakai minta kaya, minta ini nggak usah. Baca sholawat aja yang ikhlas, yang banyak tapi jangan dikit tapi ikhlas. Itu mau orang pelit. Dikit tapi, kalau sedekah banyak ikhlas apa dikit ikhlas? Banyak ikhlas. Yang udah. Biasanya banyak ikhlas apa dikit ikhlas? Kita biasanya gimana? Ada duit gocap sama 20.000. Kalau kira-kira ngasih sedekah yang gocap apa yang 20? 2.000. Pelit bukan? Harusnya yang mana? Tapi yang dikasih yang 20, berarti bapak-bapak pelit mau kawin lagi gak jadi Pak. Kalau kawin lagi modalnya kudu royal. Duit yang dikasih yang mana? Kalau ada janda lewat sama yang sodako lewat 20 sama gocap, janda lewat bapak kasih yang 20 apa yang gocap? Kalau sodako duluan lewat, janda belakangan bapak kasih yang mana? Begitu. Laki-laki emang buaya.
Sedekah, bercanda. Bu ya, ibu-ibu kalau duit ibu yang banyak apa yang dikit? Tuh, emang mata duitan. Dewa kata Nabi 4. Sampai jam berapa ya? Biar nggak lama-lama, saya belum makan. Kan ini malam kelima nggak ada berkat ya? Agak ada, sama saya juga nanti jangan lama-lama kenapa ya? Dah pulang kantor ini langsung. Dah, saya nggak minta makan nggak, Maris nggak minta makan. Ntar saya makan di situ aja. Siapin aja bahannya. Canda. 4 kata Nabi, kebiasaan umatku yang dikerjain oleh orang-orang jahiliyah yang dikerjain sama umatku. Apa itu? 1, layat rokuna hunnal fahru bil ahsab. Paham belum? Paham belum? Belum. Saya kasih tahu. Pakai bahasa sini, bahasa sini aja. Itu kalau terjemahin anu puyeng, bahasa sini. Bangga sama kedudukan. 1. Di tempat saya, Pak, RT aja belagu di tempat saya. RT. Tempat saya RT. Di sini kagak sih. Yakin. Kalau ada masalah biasanya ngagul siapa? Ada masalah nih warga nih, diberesin. Yang beresin siapa? RT ngagul nggak tuh? Biasanya ngagul apa kagak? Paling kagak dia ngomong sama orang itu kemarin beres sama gua itu. Kalau bukan gua mah kayaknya nggak beres. Ngagul bukan itu? Kira-kira itu bahasa ngagul nggak? Beresin warga pada berantem kan RT itu. Warga boleh nggak tahu kejadiannya malam. Pagi nggak ada yang nanya RT kira-kira ngomong nggak? Ngomong. Si Anu kemarin ada masalah. Terus gimana teh? Udah gue beresin. Beres. Lah bagus RT atuh. Cerita lagi. Kira-kira cerita kedengeran semua nggak? Apalagi rumah rapet begini Pak. Biasanya kejadian cepet buat nyampainya itu. Ngagul nggak tuh namanya? Bapak jadi laki, suami sering ngagul nggak sama bini? Sering apa kagak? Kagak jujur ya ditanya begitu aja jawabnya lama. Ngagulnya bagaimana laki? Lu bagus aja neng jadi bini gua. Ada yang begitu ada? Yang suka ngomong begitu ada? Lu kudunya bersyukur punya laki gua. Ada yang begitu? Mana orangnya? Mana angkat tangan? Ada laki begitu ada ya? Di sini ada, di sini masih. Karena saking ngagulnya atas nama sayang dia suruh jemur baju sama bininya mau. Kira-kira kalau laki begitu laki ngagul apa kagak? Jadi nggak tuh ngagul Pak. Laki ngagul banget nyemurin baju bantuin bini alasannya kira-kira itu lagi pantas yang ngagul. Ada di sini lagi tukang jemur. Astagfirullahaladzim, berhenti Pak. Ya ilah, jangan makan jemur. Kalau udah lanang mah jemur wadon aja. Jangan ya Pak. Jangan apa? Jemur, jangan jemur. Lu kalau pagi kan pakai sarung doang itu takutnya udah. Lintingnya ketinggian ya. Jangan. Laki nggak usah ngagul. Tapi itu kejadian Pak. Banyak suami yang pada ngagul atas istrinya karena kehebatannya. Kalau suaminya tukang ngagul, kira-kira bininya ngagul lagi nggak tuh? Ngagul nggak Pak? Bininya ngagul, anaknya ikut. Ustadz ada yang ngagul juga Ustadz. Di sono. Di sini mah kagak, ini mah tuh dibagi rata. Satu baca Yasin, satu MC, satu baca tahlil, entar baca doa ada, semuanya ada ya dia. Cakep begini, cakep. Kagak ngagul. Di tempat saya ngagul, Ustaz kalau nggak dikabarin nggak mau datang. Nah, ada begitu ada. Ustaz orang mati makanya dikabarin juga datang aja. Nggak tahu kalau mati dia sambil nahlilin. Bener nggak Pak? Betul. Ustaz nih jangan pakai dulu. Ada kemarin saya Tangerang sono Pak. Yai Ustaz. Takziah imam masjid saya, kakaknya meninggal, sepatan Katanya di kampung itu Ustadz cuma satu. Pas nyampe begitu azan isya hujan terus banget. 8:30 belum mulai. Saya datang kan saya tamu. Agak berani kita. Bapaknya tuan rumah ngomong, Ustadz kalau di sini kalau ono belum datang nggak ada yang berani buain. Hujan kagak ngaso-ngaso. Jam 9 kurang seperempat dia baru datang.
9 kurang seperempat tahlil baru mulai. Kira-kira Ustaz kan gledek apa kagak gitu. Kalau kagak sanggup ngomong dioper. Ada zaman canggih banget, HP ya enggak? Ustaz ngagul juga kalau begitu. Jadi kalau kagak nungguin dia katanya di situ marah dia. Lah Ustaz pakai marah. Lah kalau Ustaznya marah dulu DKM bagaimana? DKM kan nurut kata Ustaz. Lah iya, Ustaz patokan DKM. Gitu. Bapak dan saudara nggak boleh ngagul. Tapi fakta. Bapak bisa bayangin kalau RT ngagul, RW jangan RW ini jangan. RW ini agak kalem, ini mah kalem. Saya kenal dari dulu kalem. RW ngagul lurah, camat, lagi ke sono ngagul kerjaannya. Itu kerjaannya orang jahil. Berarti kalau bapak masih ngagul depan bini bapak, namanya suami jahil. Gitu, paham? Satu, udah nggak usah ngagul, nggak usah, udah menjadi apa kayak Ustaz ya, terimain aja udah, alhamdulillah. Jadi apa ada waktunya itu mah. Dunia, urusan dunia jadi paling tinggi di negara ini 5 tahun umurnya. Bener gak? 5 tahun ngasoh, pilihan lagi. Kalau pilih, kalau kagak gitu pak. Itu dunia urusannya segitu doang. Tapi kalau jadi suami ada umurnya gak? Ada gak pak? Jadi suami ada umurnya gak? Doa sehidup. Iya, pas giliran lakinya mati, kira-kira bininya ngikut atau kagak? Apalagi kalau bininya mati duluan, kira-kira lakinya? Ya, orang sini. Ya Pak ya, bener ya, jangan apa? Jangan alhamdulillah aja. Yang kedua kata Nabi apa? Watta'nu bil ansab. Bininya manggil dah. Tua DKM dipanggil bininya suruh pulang, bebek pulang. Ya elah. Gak apa-apa, terus. Kalau bini angkat. Ini bini bener ya? Ya, ini mah laki-laki takut bini namanya. Di tempat saya bikin organisasi namanya Istiqomah. Di rumah saya ngomong, apaan itu Ustaz? Ikatan suami takut istri kalau di rumah. Pokoknya kalau ditelepon bini pulang, Istiqomah dia. Pulang aja udah, jangan ikut kumpul. Begitu Pak. Namanya Ikatan suami takut istri kalau di giran di luar beringas buat nyampe rumah. Lehoy. Yang kedua kata Nabi watta'nu bil ansab. Apa itu? Ngeremehin orang lain. Tuh begitu bahasanya. Udah gampang banget udah itu. Pak, saya tanya, kalau lebaran nih, jangan ngomongin saudara nih ya. Kebiasaan kita biasanya datangnya ke rumah saudara yang, nah apa ini? Matiin ehonya matiin. Cek, eho matiin. Cek 1 2, nah dah. Mana tadi? Story. Cek. Nah, dah. Volume tambahin volume. Ehonya matiin. Volume tambah. Treble kurangin. Ya, kan ngerti kita. Mixer, tukang sound gitu. Dah, cek. Udah segitu, udah jangan diapa-apain sampai saya bubar. 2, watta'nu bil ansab. Kata Nabi, ngeremehin orang lain. Saya tanya, Bapak kalau bini ngeselin, Bapak yang Bapak ucap apa ke bini? Pak, Bapak kalau kesel sama bini yang Bapak ucap apa? Kira-kira dah, yang gampang, yang sering terucap. Apa? Suwe. Buset, kasar amat. Ini mah rombongannya Mandra juga. Suwe buat lu mak, gitu ya. Ada laki begitu, ada ngatain bininya suwe. Deh. Pak, kalau lebaran saya tanya, kita biasanya lebaran datang ke saudara yang kayaan apa yang miskinan duluan? Biasanya yang kayaan duluan apa yang miskinan duluan yang kita datengin? Yang tua. Yang ngajarin anak entar di sono dapat amplop, di sono mah kagak. Itu siapa? Bapak apa emak? Dua-duanya. Emang parah. Tuh, contoh tuh di situ tuh.
Itu mestinya kalau lebaran yang miskinan didatengin duluan, bawain. Ini kagak, anak diajak ke sono aja duluan kita, ntar lu dapat amplop. Iya. Ada begitu ada. Di sini ada. Yang begitu ada. Istighfar. Astagfirullah. Itu penyakit itu kerjaannya orang mana? Jahil. Jahilnya itu orang yang pada bodoh dulu belum ada ustad. Tuh gitu Pak. Jadi kalau lebaran didatangnya ke saudara yang kayaan, ngarepin apa? Tuh THR katanya sekarang mah, ya nggak boleh tuh, nggak boleh ngeremehin orang lain. Anak kasihanmu kagak pantas begitu, nggak boleh tuh. Sebab di situ ada unsur rizki yang Allah tetapkan, ada bagian yang telah Allah tetapkan untuk si makhluk itu dari Allah langsung. Kita nggak bisa protes, tapi kerjaan kita biasanya suka ngeremehin orang. Tuh nggak boleh, ya. Terus gitu ya. Dua lagi ntar. Coba ya. Dua lagi ntar ya. Apa sekalian? Sekalian. Ingat tadi itu satu apa? Ngagul. Dua ngeremehin. Yang ketiga, wal istisqa'u fin nujum. Apa itu? Percaya sama ramalan. Nah, ingat nggak zaman krisis moneter? Nah, pasti ingat, 98 99. Bapak masih ingat di pinggir-pinggir jalan orang jualan jasa ngikir batu. Masih ingat gak? Ya. Di pinggir-pinggir jalan kerjaannya ngapain? Ngasah batu. Ngasah? Emang ada Pak? Ada tuh. 98 99 sampai tahun 2000 sekian habis krisis moneter. Orang rata-rata di mana aja make batu cincin, macam-macam Pak, yang blue sapphire, yang white sapphire, yang guacan, yang apa tai kebo, udah macam-macam itu. Nama batu namanya itu ya, sapphire apa tau udah. Sambil tahlil kerjanya begini bener. Iya. Iya dulu gitu. Habis begitu diliatin. Iya. Digosok lagi, kesrek, kayak sambil tahlil. Kayak orang PA. Tahu orang PA? Iya, PA lagi tahlil gesek. Tapi dilihat, digesek. Entar di tengah ngagul tuh cakep buat batu buat cakep buat. Dulu itu. Sekarang nggak ada. Sekarang kalau masih ada yang begitu, sekarang saya nggak ngata PA. Itu zaman, pada saat itu orang bisa percaya batu karena pas dipakai urusannya beres. Ada orang hari Rebo pakai blue sapphire, begitu dia urusan akad, urusannya beres. Kata dia apa? Gara-gara blue sapphire ini urusan gua musyrik gitu. Musyrik. Percaya ama bah. Dulu orang lagi kalau pengen nyawa sesaji di mana? Tengah sawah. Bocah pada ngambil itu ya. Bocah bangor. Bocah bangor Pak. Iya bocah yang berani itu ngai. Tengah sawah orang pergi diambil itu. Iya. Dimakanin ancam dulu. Iya, bangor. Kemarin lo kagak Pak, kalau mau datang belajar ngitung ke kiai yang ahli falak, yang tukang ngitung. Aduh, jangan sembarangan orang didatengin. Ada yang lahir hari Selasa, pantasnya kerja di tempat basah, tukang air. Iya. Bener gak? Betul. Iya, nah kalau tempat basah tukang air Pak, pasti kena air. Adem gak tuh? Kalau di Pemda, dinas pemadam, iya air mulu mainannya. Uyup. Improt. Iya gak? Bapak dan saudara, yang ketiga itu yang menuju kemusyrikan. Itu makanya dijaga Pak. Kalau susah, jangan kemana-mana. Mintanya sama siapa? Minta langsung sama Allah. Lewat apa? Doa. Kalau doa agak membantu, bangun malam, sholat malam, mohon sama Allah. Di saat yang lain pada tidur, munajat kepada Allah Subhanahu. Segitu. Agak punya duit ngeluh ke pos ronda, main gaplek, ketemunya balak 6 mulu, modar lo, mampus lo, boro-boro istighfar, nambah dosa aja. Udah begitu mantu mau mertua ngikut gaplek berdua. Mana ada depan, ada di sini. Mantu mau mertua jangan suka gaplek bareng. Yang repot kalau balak 6 depan mata, modar bapak. Kenapa dikata modar? Begitu kena lagi balak 5, mampus lo tuh. Bapak dan saudara, ini sederhana, tapi Nabi udah ngomong itu. Baginda Nabi 15 abad yang lalu
1500 tahun udah bicara beliau soal ini. Di kemudian hari jangan dikira kita zaman now terus nggak ada itu kemusyrikan. Ada pak, dukun nawarin jasa kapan sekarang? Benar. Bapak puyeng Google, ya gak? Tinggal punya kuota apa kagak? Ada yang nanya sama saya, Ustaz saya pengen berangkat haji, kirim ini, amalin tiap hari. Tahun datang lagi, belum Ustaz, duitnya belum kelihatan. Amalin terakhir udah 10 tahun dia balik lagi. 10 tahun belum juga ya, belum Ustaz, lu bawa aja surat rumah, gitu. Jual sono, berangkat haji langsung furoda, namanya begitu ya. Bapak dan saudara, ada logika. Pekerjaan mana yang harus didahulukan, yang wajib, yang muakkad dan seterusnya. Kita harus bisa itu. Mana? Ke Ustaz nanyanya, jangan ke ahli nujum. Ya, Bapak dan saudara, yang terakhir kata baginda Nabi kita Muhammad SAW. Udah ya, terakhir ya, terakhir. Udah, saya nggak nambah lagi. An-niyahah, ini khusus buat bunda. An-niyahah itu nggak boleh meratapi secara berlebihan ketika ditinggal meninggal oleh orang-orang yang kita cintai. Jadi kalau istri ditinggal mati suami, sedihnya nggak boleh lama-lama, gitu Bu ya. Apalagi ibu ini udah berjuang ngurusin almarhum, nemenin almarhum. Saya tahu buat itu. Ya, almarhum kalau ketemu cerita, dah itu ikhlasin jadi pahala yang insya Allah ibu nanti terima. Kalau ibu bruto agak ada pahala bisa itu. Termasuk keluarga yang lainnya. Ikhlasin almarhum, doain. Asal inget jangan segala antar gue diimpiin. Ada kan yang masih begitu, gue datengin malam almarhum. Buset lah, dia malaikat kali. Lah kalau manusia model kita mau yang dablong di pos ronda agak bisa begitu, sok banget. Emang kita ahli hikmah, tukang wirid. Ya baca istighfar aja kalau tahlil doang. Giran sholat makan istighfar cuma 3 kali pergi dia duluan lam. Orang sini begitu bukan? Bukan. Dari wajahnya kelihatan ya. Tampang kalau habis salam langsung Allahumma lantas jalan, ya gak? Kabur maksudnya dari musola di masjid. Bapak dan saudara, an-niyahah. Tapi beda nih Pak. Bedanya bini ditinggal mati suami sama suami ditinggal mati bini. Beda nih Pak, beda. Di rumah satu dekat rumah beliau saya pernah nemuin. Jadi itu bapak-bapak ditinggal mati bininya duluan. Matinya masih sore Ustaz. Kan orang takziah udah datang itu. Yeah. Itu bapak mau hendak mandi depan mayat. Tetangga mau negur nggak ada yang berani karena mukanya merengut. Ustadznya datang, ada tetangga tuh Ustadz sekitar situ datang akhirnya menjelang maghrib. Minta tolong nih tetangga, Ustadz tolongin apa Pak Anu bilangin jangan warawiri di depan jenazah, orang mau salaman mau bela sungkawa gitu kan ya. Dibilangin, tegur sama Ustadz, tetangga nggak dibilang, Ustadz negor. Di pinggirnya diajak ngomong, Pak ini kan banyak yang pada takziah, Bapak jangan warawiri aja depan jenazah, terima tamu ono yang pada bela sungkawa. Dia jawab, Ustadz begitu, nah, jawab itu Bapak. Begini Ustadz, saya bukannya nggak mau nasihat Ustadz, dan mengapa? Ini pesan bini saya waktu hidup, kalau mau kawin lagi langkai dulu mayat saya. Gitu. Iya, ilaha illallah Muhammadur Rasul. Paham itu Pak? Paham. Itu bedanya laki sama perempuan ditinggal mati, itu bedanya di situ. Ah, suwe itu ya, suwe. Pak, kalau laki ditinggal mati bini itu matanya mata buaya, tangisan. Iya, Bapak tahu di Cikarang Cibarusa ada peternakan. Ah, itu tahu nggak Bapak buaya kalau nangis bagaimana? Buaya ternyata kalau nangis matanya sebelah, yang keluar air mata satunya ngintek, gitu. Kalau kagak percaya Bapak ke sono penangkaran buaya Cibarusa, datang sono liatin tuh mata buaya lagi nangis. Kalau kagak dipladuk sama buaya. Oke ya. Jadi kalau bini mati, Bapak bilangnya apa? Kalau bini Bapak mati duluan, Bapak bilang apa? Innalillahi apa alhamdulillah. Kan udah jawab aja lama. Kalau ibu-ibu suami mati pasti inna. Apalagi yang utangnya masih banyak. Ya Allah, gue tega banget ngapain ini ya, ninggalin gue utang mana masih banyak banget gitu. Dah, ajal Allah. Kata Allah, walikulli ummatin ajal. Setiap umatku aku telah tentukan ajal, batas hidupnya. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun.
siapapun di antara mereka tidak ada yang bisa menolak, memundurkan atau memajukan. Oleh karena itu, Bapak dan Saudara, ini bergirang buat. Kalau saya tanya, pengen mati husnul khotimah apa kagak? Pengen. Yang cakep mati habis ngaji. Pak, habis ngaji begini cakep mati, Pak. Habis dari mana dia matinya? Ngaji. Mau? Gida sono saya kagak. Bapak mau duluan, saya belakangan. Kalau kagak saya belakangan, Bapak. Iya udah. Cakep, Pak. Husnul khotimah apa su'ul khotimah? Husnul apa su'ul? Husnul kan? Iya cakep mati habisnya. Iya doa sekarang deh. Mati sekarang gitu ya. Repot, tuan rumah repot, Ustadz repot lah. Bener pada mati ya. Waduh jangan. Udah Pak ya, mati nggak usah minta, masing-masing udah ditaker sama Allah. Nggak usah protes, nggak usah pakai nyesel, nggak usah. Kalau laki-laki tinggal mati bini duluan, alhamdulillah. Laki tinggal mati bini duluan, alhamdulillah. Enggak jadi enggak. Innalillahi. Iya begitu yang benar, masa laki tinggal mati bini alhamdulillah. Dengar sama motor digampar bisa gitu Pak. Bapak dan Saudara sekalian, itu saya kira motivasi takziah kita malam hari ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalau ada yang kurang berkenan saya mohon maaf, saya nggak bisa ngomong formal kayak beliau tadi. Beliau ngomong tata bagus. Kalau saya begini udah modelnya ya, dimaklumin ya Pak. Kalau salah dimaafin ya. Iya, ikan sepat, ikan gabus, lebih cepat lebih pas. Ini jam 9 udah kan saya? Jam 9. Buat tuan rumah mau saya mantun juga, anak itik dimakan tikus ya enggak? Kalau ada plastik masih siapin, dibungkus-bungkus gitu. Biar buka pintu ada tandanya dari mana, tahlil Bang Ridan. Kan bini kalau gitu kagak jadi ngambok ya Pak. Soalnya ada buat bukain. Iya begitu, ini mah peribahasa. Biar paham ya. Iya gitu. Itu kalau jelasin ke orang begitu, guru kalau jelasin ke murid begitu, paham nggak? Lu kayaknya serius banget, paham kok kagak guru? Ya, murid PA lu gitu. Bapak dan Saudara, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalau ada yang kurang berkenan saya mohon maaf. Kalau ada yang benar ambil, praktekin ya. Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.